Hai, jadi kelompok kami bakal jelasin ke kalian tentang proses psikologi komunikasi apa aja yang ada di film Teman Tapi Menikah yang tayang di bioskop tahun 2018. Pasti kalian tahu dong filmnya yang mana. Alasan kami memilih Teman Tapi Menikah untuk dijadikan bahan analisis karena film ini tuh lengkap banget untuk dianalisis secara psikologi komunikasi. Filmnya ini tuh nge-booming banget karena keuuannya gitu. Nah, temanku bakal jelasin ke kalian tentang persepsi. Nih. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai persepsi sosial. Apa sih persepsi sosial itu? Jadi, persepsi sosial merupakan suatu proses pemaknaan dari hasil konstruksi sosial, guys. Nah, biasanya hasilnya itu bersifat parsial. Film Teman Tapi Menikah juga ada adegan yang menunjukkan kalau aktornya itu sedang mengalami proses persepsi sosial. Nah, contohnya ada di adegan yang ini. Di adegan itu tadi terlihat kalau aktornya yang bernama Dito itu dia lagi ngelihat mobil punya Dharma. Di situ tuh dia berpikiran kalau misalkan dia punya mobil, pasti dia akan lebih mudah untuk mengantar jemput Uca dengan nyaman, guys. Terus di persepsi sosial ini ada 3 macam lagi. Pertama itu ada who we are. Di who we are ini Dito berpikiran seperti apa yang telah dikonstruksikan oleh konstruksi sosial. Di sini Dito menganggap kalau misalkan dia punya mobil, dia akan lebih mudah untuk mengantar jemput Uca dengan nyaman. Lalu yang kedua ada Dito mengatakan secara monolog kalau misalkan dia akan menjadi ketua OSIS. Masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah who we supposed to be. Nah, di who we supposed to be ini Dito mengharapkan dirinya untuk menjadi pendamping Uca sesuai dengan akhir dari film Teman Tapi Menikah. Terus yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang memori. Dalam memori terdapat proses. Dalam proses tersebut rekaman atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pemanggilan. Pemanggilan dibagi menjadi 3 lagi, yaitu recall. Contoh dalam filmnya adalah saat Dito dan Ayu makan bersama di restoran setelah Dito membeli mobil. Nah, di restoran tersebut mengingatkan mereka saat mereka bersama-sama saat sekolah. Nah, yang kedua adalah recognition. Nah, contoh dalam film adalah saat Uca menanyakan alasan Dito pindah jurusan dari IPA ke IPS, padahal Uca tahu bahwa Dito paling tidak bisa menghafal. Nah, yang ketiga adalah relearning. Contoh dalam skinnya adalah saat Uca belajar bahwa kepercayaan yang dia berikan pada pacarnya telah dihianati. Nah, situ dia belajar untuk memutuskan pacarnya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi. Analogi pertama adalah motivasi sebagai sebuah mesin, di mana pasti sebuah mesin membutuhkan sebuah bahan bakar untuk berjalan. Contoh dalam filmnya tentang motivasi ini adalah saat Dito meminta untuk dibelikan mobil, tapi orang tuanya menyuruhnya untuk membeli sendiri. Setelah curhat dengan Uca menyarankan supaya Dito bekerja, lantas supaya uangnya ditabung dan membeli mobil sendiri. Analogi kedua adalah bahan bakar sebagai sebuah kebutuhan sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara Nah, yang pertama secara kognitif. Bisa disaksikan di dalam film tersebut ada sebuah adegan ketika Dito yang merupakan pemeran utama pertama kali memperoleh pengetahuan atau ide-ide terhadap objek pembelajarannya, yaitu Ayu atau Uca, adalah melalui peranan media massa, yakni televisi. Kelompok kami menganalisis film ini menggunakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara 2 orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Nah, di dalam film ini terjadi banyak adegan di mana pemainnya melakukan komunikasi interpersonal. Salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah 1. Daya tarik. Di sini, Dito sudah lebih dulu mengidolakan Uca sejak SD sebagai artis. Dan ternyata ketika masuk SMP mereka satu sekolahan dan sekelas. Hal ini membuat hubungan interpersonal mereka berjalan sangat lancar dan menjadikan keduanya sahabat. Yang selanjutnya adalah ganjaran.
Dalam film ini terlihat Dito selalu ada kapanpun Ucak membutuhkannya sebagai sahabat. Oleh karena itu, Dito mendapatkan reward berupa apresiasi dan kepercayaan dari Ucak.